Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Fatia. Nomor induk mahasiswa 1107620213 dari PGSD 2020 Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas terkait kurikulum 1975 yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh Pak Dr. Otip Setibi Hidayat MPD. Sebelumnya, gambar ini merupakan perkembangan kurikulum di Indonesia. Ada dari tahun 1947 sampai sekarang itu ternyata sudah ada berkembang lagi di 2021, yaitu kurikulum Merdeka. Fokus kita di video kali ini ialah di kurikulum 1975, yaitu tentang kurikulum sekolah dasar. Yang pertama itu ada pengertian dari kurikulum 1975. Jadi kurikulum 1975 itu adalah kurikulum yang mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, metode hingga materi pengajaran itu dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI atau dikenal juga dengan satuan pelajaran. Selanjutnya itu ada latar belakang munculnya kurikulum 1975. Yang pertama itu sejak tahun 1969 di negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional yang memiliki dampak baru terhadap program pendidikan nasionalnya. Selanjutnya yang kedua itu pada kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijakan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional itu belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan lagi terhadap kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Selanjutnya itu ada prinsip kurikulum 1975. Jadi yang pertama itu ada berorientasi pada tujuan. Pada hal ini, pemerintah itu merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Hierarki tujuan pendidikan ini meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Lalu yang kedua itu menganut pendekatan integratif, dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Lalu yang ketiga itu menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Lalu, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dan yang terakhir itu dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan atau drill. Pembelajaran itu lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luas, dalam hal ini sekolah dan guru. Selanjutnya itu ada sistem PSSI pada kurikulum 1975. Sistem PSSI ini diterapkan pada kurikulum 1975. Sistem ini itu berpandangan bahwa proses belajar mengajar sebagai suatu sistem yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan pendekatan sistem instruksional inilah yang merupakan pembaharuan dalam sistem pengajaran di Indonesia. PSSI merupakan sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan dan desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar. Selanjutnya itu ada komponen PSSI. Yang pertama itu ada pedoman perumusan tujuan. Pedoman perumusan tujuan ini memberikan petunjuk bagi guru dalam merumuskan tujuan-tujuan khusus. Perumusan tujuan khusus ini berdasarkan pada pendalaman dan analisis terhadap pokok-pokok bahasan atau sub-pokok bahasan yang telah digariskan untuk mencapai tujuan instruksional dan tujuan kurikuler dalam GBPP. Selanjutnya itu ada pedoman prosedur pengembangan alat penilaian. Pedoman prosedur pengembangan alat penilaian memberikan petunjuk tentang prosedur penilaian yang akan ditempuh, tentang tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test, tentang jenis tes yang akan digunakan dan tentang perumusan soal-soal tes sebagai bagian dari suatu pelajaran. Tes yang digunakan dalam PSSI disebut Criterion Reference Test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur efektivitas program atau pelaksanaan pengajaran. Yang ketiga itu ada pedoman proses kegiatan belajar siswa.
Pedoman ini merupakan petunjuk bagi guru untuk menetapkan langkah-langkah kegiatan belajar siswa sesuai dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai dan tujuan khusus instruksional yang harus dicapai oleh para siswa. Selanjutnya itu ada pedoman program kegiatan guru. Pedoman ini merupakan petunjuk-petunjuk bagi guru untuk merencanakan program kegiatan bimbingan sehingga para siswa melakukan kegiatan sesuai dengan rumusan tujuan instruksional. Selanjutnya itu ada pedoman pelaksanaan program. Pedoman ini merupakan petunjuk-petunjuk dari program yang telah disusun. Petunjuk-petunjuk tersebut berkenaan dengan dimulainya pelaksanaan tes awal, dilanjutkan dengan penyampaian materi pelajaran sampai pada dilaksanakannya penilaian hasil belajar. Lalu yang terakhir itu ada pedoman perbaikan atau revisi. Pedoman ini merupakan pengembangan program setelah selesai dilaksanakan. Perbaikan dilakukan berdasarkan umpan balik yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian akhir. Melalui pelaksanaan PSSI, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja. Selanjutnya ini merupakan mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1975. Jadi ada pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, olahraga dan kesehatan, kesenian, dan juga keterampilan khusus. Dan ini merupakan beberapa dokumentasi terkait kurikulum 1975, yaitu ada dalam bentuk buku paket. Yang pertama itu ada buku paket IPS, lalu ada buku paket IPA, ada buku paket tentang bahasa Indonesia, dan juga pendidikan moral Pancasila. Lalu ada implementasi kurikulum 1975. Dalam pelaksanaan kurikulum 1975, digunakan cara penyampaian pengajaran dalam bentuk satuan pelajaran. Sebagaimana halnya modul, satuan pelajaran ini juga berbentuk satuan-satuan program pengajaran yang lebih kecil. Bedanya dari modul adalah bahwa satuan pelajaran disusun dan digunakan oleh guru dalam memberikan pengajaran, sedangkan modul sebagian besar langsung digunakan oleh murid atau siswa. Lalu ada kelebihan dari kurikulum 1975. Yang pertama itu dia berorientasi pada tujuan, lalu mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa, selanjutnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, lalu menggunakan pendekatan psikolog dan menekankan efektivitas dan efisiensi. Lalu ada kekurangan dari kurikulum 1975. Yang pertama itu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Lalu yang kedua itu terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga itu terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan, yang dimana itu diajarkannya hampir di setiap jenjang. Yang keempat itu guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima itu ada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kurikulum 1975 adalah kurikulum yang hadir untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1968, di mana pada kurikulum 1968 ini ada beberapa hal yang belum tercapai. Kurikulum ini mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Lalu, cara penyampaian pada kurikulum ini menggunakan satuan pelajaran, yang artinya materi disampaikan dengan satuan-satuan program pelajaran yang lebih kecil. Kelebihan dari kurikulum ini ialah berorientasi pada tujuan, lalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan lebih mengedepankan pada pembentukan tingkah laku. Sedangkan untuk kelemahannya adalah terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan, sehingga terkadang guru dibuat lebih sibuk. Sekian pemaparan terkait kurikulum 1975. Semoga pada video ini banyak informasi yang teman-teman dapat ambil dan dapat teman-teman ketahui terkait salah satu kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum 1975. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.